Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel YouTube kita. Dildra Family. Nah, jadi hari ini suami lagi pakai masker karena lagi alergi debu, jadi bersin-bersin terus. Nah, jadi jangan lupa teman-teman yang nonton channel ini di like, komen, dan subscribe dulu channel YouTube kita. Siap. Biar kita lebih semangat lagi bikin videonya. Dan untuk teman-teman mau misalnya ada pengen aku nge-review makanan atau tempat jalan-jalan atau informasi mengenai lahiran, boleh langsung taruh di kolom komentar. Yap, jadi kita bahas apa nih? Oke, jadi hari ini kita bahas tentang persiapan lahiran sampai sampai proses lahiran gitu. Sampai itu biaya-biaya dalam proses lahiran di rumah sakit. Oke. Rumah sakitnya khususnya di mana? Rumah sakitnya kebetulan aku dua-duanya kemarin anak aku lahiran di rumah sakit yang ada di Jakarta Selatan, rumah sakit Siloam TB Simatupang. Nah, kemarin itu dari awal kehamilannya itu kita biasanya dianjurin sama dokter untuk cek sebulan satu kali ya, tiap satu kali sebulan balik lagi gitu ya, kayaknya dijadwalin karena kita harus stok vitamin, di stok vitamin kayak gitu. Jadi untuk vitaminnya itu dikasih per 30 hari. Iya, per 30 hari. Ya, per 30 hari. Untuk biaya sekali konsultasi berapa ya? Hampir 1 juta kalau nggak salah. Iya, 1,2 itu udah sama vitamin. Kalau nggak salah iya 1,2 juta itu sama vitamin. Kayaknya aku masih ada kayak apa? Tapi nggak tahu deh. Entah masih ada apa enggak itu nih. Dan untuk persiapan anak pertama kan kita waktu itu belum ngerti banget ya. Jadi tapi yang bagusnya di sana kita tuh kayak disuruh untuk USG Apa namanya? feto maternal ya kayaknya. Iya. Feto maternal gitu. Jadi untuk buat ibu-ibu yang pengen pengen tahu keadaan bayinya secara detail, terus kayak misalnya jarinya lengkap nggak nih atau apanya gitu, apa kurang air ketuban atau kurang sesuatu gitu, itu kalau misal kehamilannya masih dini masih bisa untuk dikasih asupan vitamin atau apa ya gitu. Tapi kalau misalnya udah gede dia nggak bisa lagi. Nah, jadi ini pengalaman ya, waktu perbedaan anak pertama sama kedua itu waktu aku USG feto maternal anak pertama itu di usia 5 bulan. Nah, 5 bulan? Iya. Bukan 4 bulan? Enggak, 5. Oh, 5. Nah, jadi waktu anak kedua itu aku udah mau 7 ya kalau nggak salah ya. Nah, kata dokternya, kebetulan di sana dengan dokter Astri, dia bilang kalau misalnya kalau udah besar udah nggak kelihatan lagi karena anaknya udah penuh. Misalnya ke posisi anaknya itu udah penuh di dalam perutnya. Jadi ketika di USG juga nggak terlalu kelihatan ya. Iya. Nah, waktu si kakak anak pertama itu kayak semuanya kayak air ketuban dicek, jantungnya dicek, terus otak kiri kanan, Kaki, jari-jari, hidung, bahkan bibir kayak gitu dicek sumbing atau enggaknya, ukuran ukuran kepala ya apa ya, apa lagi Pak? Aduh. Pokoknya semuanya lengkap deh. Apa aja dicek gitu. Nah, jadi waktu itu juga harganya emang lebih mahal apa ya? Ya, karena musim Covid. Nggak musim Covid, Veto mahal harganya. USG Veto itu mahal. Jadi kalau di sana untuk Veto kalau nggak salah itu hampir 1 jutaan, kayaknya 1 jutaan berapa gitu aku lupa. Sebenarnya juga ada yang murah teman-teman, dan aku baru tahu ketika di searching itu kayak di klinik-klinik yang biasanya ada dokter obgynnya yang bisa veto, biasanya dijadwalin 1 minggu sekali. Cari aja di Google itu veto, itu biasa ada yang 500.000 juga nih. Jadi teman-teman ibu-ibu misal
yang pengen lahiran itu penting nggak sih fetal maternal gitu atau segala macam, itu kayaknya penting banget kalau menurut aku buat tahu kondisi bayi kita gitu, entah kekurangan zat besi, vitamin D atau apa segala macam kan. Jadi si dokter bisa langsung kayak ngasih kita doping gitu, lebih oh tambah lagi nih vitaminnya ini segala macam, terus apa yang nggak boleh dimakan segala macam. Dan kontrol itu juga penting ya, jadi kayak biar tahu Jangan dianggap remeh gitu. ya detak jantung bayi, terus kayak tahu bayinya aktif apa enggak gitu. Terus Terus sering makan, ya sering makan. apalagi mamanya nih, aku 3 piring ada. lebih jadi perbedaan anak kedua sama anak pertama sih lebih lebih apa, anak pertama tuh lebih kayak kita mencari tahu sendiri. Nah kalau misalnya anak kedua kita udah kayak langsung oh udah terarah nih kayak kita harus kayak gini gitu. Bahkan persiapannya pun juga kayak misalnya sebenarnya kalau misalnya beli baju bayi yang apa namanya tuh yang kayak kecil-kecil itu kayaknya nggak perlu banyak-banyak deh, nggak usah banyak-banyak karena anak cepet banget gede ya Pak ya. Iya, Kayak misalnya benar. dari usia 1 sampai 3 bulan itu anak cepet banget besarnya, nggak tahu kenapa cepet gendut gitu. Jadi kalau misalnya baju yang kecil-kecil itu cukup dikit aja gitu, yang cukup seminggu pakai, misalnya seminggu untuk pas untuk seminggu kali pakai kan bisa dicuci lagi gitu. Ya. Terus kamu pengalaman kamu menjadi bapak anak dua gitu, dan dari awal hamil sampai kelahiran apa aja? Pengalamannya sebenarnya sih pada intinya kita bahagia gitu. Apalagi waktu waktu USG mendengar detak jantung dia tuh itu uh, punya kebahagiaan tersendiri ya. Karena baik kakak mau adiknya juga seperti itu ya, punya kebahagiaan tersendiri. Nah juga nih buat ibu-ibu nih kalau misalnya yang punya kaki bengkak atau segala macamnya itu harus dikonsultasikan ke ini ke dokter, misalkan bisa jadi tes lab darah lengkap, kayaknya itu penting banget ya guys, karena ibarat kata kita bisa tahu HB kita. Nih pengalaman banget nih buat aku, karena hamil pertama sama kedua itu aku beda banget. Di hamil pertama aku transfusi darah ya Nek. Iya, Berapa kantong? kalau nggak salah 3 kantong. Ya 3 kantong. Nah itu HB aku 7 guys, karena waktu itu aku pecah ketubannya itu sama darah ya Pak ya. Jadi itu aku jatuhnya sito, jadi operasinya dadakan. Nah untuk anak pertama Balik kak. sama anak kedua itu, di anak pertama berapa yang kenanya? Berapa ya? 48, 50. Kurang lebih segitu ya, Iya. 50-an ya. Hmm. Itu kita ngambil kelas VIP 50 juta 50, kayaknya lebih 50 deh Pak. Yang lebih nih 58 kalau salah nih. Yang kayak Era ya? Iya. Iya anak pertama yang aku bahas. Oh, Anak pertama itu di 58 ya. Iya. Karena waktu itu aku pertama dadakan masuk UGD dulu. Iya, Terus jadi abis itu itu yang bikin bengkak biayanya situ. iya. Sama juga ada waktu kan COVID ya. Hmm. Tes COVID gitu. Terus kayak swab gitu kan, kita harus dulu waktu itu masih zamannya swab COVID itu mahal banget ya Pak ya. Kayak Iya. berapa? 1,8 ya? 1 juta. Kamu bukan swab. PCR. Iya, PCR. Iya waktu itu PCR-nya kayaknya harganya sampai 2 jutaan karena waktu itu ngambil yang paket cepatnya. Jadi kayak misalnya PCR-nya itu harus 3 jam keluar gitu. Dan harus waktu itu juga labnya juga lab lengkap gitu. Jadi dadakan juga labnya harus. Nah, dia yang lucunya nih teman-teman, waktu itu aku sampai nggak tahu kalau misalnya mau operasi itu nggak boleh makan. jadi waktu itu kita
aku dikasih susternya, ini bukan kesalahan juga ya, aku dikasih susternya itu kalau nggak salah ada telur gitu segala macam. Dan posisinya aku nggak tahu di suster tahu apa nggak aku mau operasi, kayaknya nggak tahu deh. Jadi waktu itu aku makan ya Pak ya, Iya, aku makan lumayan banyak, sebelum operasi 8 jam. 6 sampai 8 jam Iya, harus puasa. harus Nah, puasa. posisinya itu jam Jam 8 ya, jam 8 8 pagi aku dikasih makan dan suami aku bawain nasi uduk karena aku mikirnya kayak nih puasa nih, aku semalaman begadang dan aku harus butuh asupan yang banyak. Aku makan banyak-banyak nasi uduk sama minum banyak. Dan pas proses mau lahiran, aku kaget. Nah, dokter anestesi ini bilang kalau misalnya ibu karena udah makan, posisinya sebentar lagi jam 9 itu bilangnya. Posisinya sebentar lagi jam 12 mau masuk ruang operasi. Jadi ibu harus pilih dua ya Pak ya, dua cara. Mau dimasukin selang ke hidung dari hidung untuk antisipasi kalau misalnya aku muntah biar nggak masuk ke paru-paru, atau dibius total gitu ya Pak ya. Nah di situ aku nangis gitu, aku nyalain suami aku, kenapa sih saya kamu lama nggak mau nasi uduk. Lah pada posisi pada saat itu ya juga Kita nggak sama-sama tahu nggak ya, tahu ya, sama-sama kita nggak sama-sama tahu nggak tahu. ya. Nah emang waktu itu posisinya kita sama-sama nggak tahu dan bener-bener panik banget. Akhirnya aku nangis di situ, aku nggak tahu harus kayak gimana. Aku akhirnya ngambil dua-duanya ya. Nah pas di ruang operasi, aku waktu anak aku mulailah proses operasi, itu ternyata cepet banget loh, sesar itu cepet banget. Dari masuk ruang operasi itu, di mulai operasi sampai di black ngeluarin anak tuh kalau nggak salah cuma 15 menit deh kayaknya. Cepet banget guys. Jadi pas anak aku keluar nangis, tiba-tiba disusuin sama kita gitu. Habis itu pas mau udah selesai semuanya, jadi itu tuh aku kayak ngerasa mual gitu. Nah pas aku ngerasa mual itu kayak aku langsung bilang sama dokternya, soalnya dokter anestesi itu bilang kalau misalnya andai udah kerasa mual bilang gitu. Nah aku bilang, nah pas aku bilang langsung tiba-tiba aku nggak sadar, aku entah dikasih bius atau obat tidur. Situ posisinya aku nggak sadar lagi sampai udah di ruang tunggu, akhirnya baru sadar ya. Ya berarti kamu dibius total. Enggak, kayaknya dia kasih obat tidur deh kayaknya. Oh, tidur. Nah jadi habis itu udah, nah pas yang proses anak kedua lahiran itu kita ada program paket NES ya Pak ya. Paket NES gitu, jadi kayak aku ngambil VIP dan dapat potongan juga gitu, karena aku apa namanya tuh, panjang umur. ini apa namanya tuh customer pertama. Oh iya benar. Nah jadi waktu karena Customer customer pertama kita dapat diskon di paket NES. Jadi waktu itu kurang lebih kita berapa kena apa? Hampir 50 ya? Iya, hampir 50. Jadi agak berbeda Jauh. jauh dari kakaknya. Dan yang enaknya paket NES yang terakhir ini kayak ada apa? Makan dinner, Iya, candlelight dinner, ada main course, terus dessert, terus ada makanan utama, terus juga ada sesi foto ya Pak ya. Terus fotonya juga Mau batu nggak? Enggak, antar aja. satu keluarga ya. Kak, Nah terus abis itu di situ enak banget, dan kita ngerasa kita juga dapat oleh-oleh dari Mother Care, baju satu box gitu, ada baju, ada bedong, ada pampers, terus juga kita dapat boneka, balon gitu. Nah di situ juga pelayanannya emang benar-benar di sana susternya baik-baik semua, dokternya juga baik-baik semua gitu. Jadi minum yakin. kurang lebih seperti itulah dari awal persiapan lahiran, konsultasi gitu sampai biayanya. Pokoknya satu bulan itu kita harus balik satu kali gitu. Nah untuk vitaminnya juga dikasih 3 kalau nggak salah aku, vitaminnya aku lupa nih vitaminnya apa. Pokoknya salah satu diantaranya ada vitamin D 1000 gitu. Karena itu penting banget buat ibu hamil gitu. Dan di situ menurut aku dengan harga segitu worth it ya Pak, pelayanannya baik banget ya, bagus banget ya. Rumah sakitnya juga bersih, terus juga antrinya nggak lama gitu. Dan itulah teman-teman pengalaman melahirkan 2 anak. Dengan kalau misal anak kedua karena aku udah pengalaman,
Jadi waktu itu nggak nunggu sakit dulu ya. Jadi aku langsung nentuin tanggal untuk sesarnya nih. Di notice ini ya, aku sesar dua-duanya. Jadi anak yang kedua itu nggak lahiran langsung aja Jangan gitu. Jadi yang anak kedua karena aku nggak nunggu rasa sakit lagi, terus aku langsung tiba-tiba nunggu 38 minggu, waktu yang pas untuk sesar, terus berat badan bayinya udah memenuhi persyaratan, terus juga semuanya udah Minimal matang. berapa? 28 kayaknya. 28 berapa minggu? 28 Minimal bayi 38 minggu, 38 ya? minimalnya 2,5 kilo setahu aku ya. Kalau teman-teman salah boleh taruh di kolom komentar, boleh dibenerin. Jadi itu kira-kira teman-teman untuk spill rumah sakit, biaya lahiran, sama proses awal lahiran sampai selesai gitu. Dan selesai, kenapa? Ya kamu waktu itu yang kedua pakai apa program operasinya yang beda apa? Erax. Ya, Nah, jadi yang kayak misal kata orang cepet sembuh itu loh guys. Nah, karena waktu itu aku ada sempat di tangan aku bengkak gitu, jadi aku Eraxnya, biasa kan kata dokternya Erax itu kan dari ini ya, maksudnya itu dari obat-obatan infus. Nah karena bengkak, jadi aku minta hari pertama besoknya tuh aku langsung copot gitu. Jadi obat recovery aku semuanya dari obat minum. Nah biasanya katanya kalau obat minum itu agak lama gitu, kurang. Kalau misalnya kan dari cairan infus kan dia langsung masukin ke aliran darah kita kan. Itu perbedaan yang pertama. Terus yang pertama kedua sama aja sih, sakitnya sama-sama, cuman rada lama penyembuhan yang kedua. Kedua kayaknya. Kedua ya. Karena obat aku ganti obat minum. Terus juga ternyata setelah lahir aku kirain nggak ada biaya lagi. Dan teman-teman, ada biaya imunisasi, biaya kontrol jahitan, kontrol anak. Nah, jadi buat pasangan muda atau pasangan yang mau program anak, pasangan yang mau pengen punya anak, itu ternyata kita harus lebih menghemat guys. Jadi karena dari awal lahiran kita untuk memenuhi kebutuhan vitamin ibu dan bayi yang di dalam perut, kita harus ibarat kata konsumsi makanan yang sehat, buah-buahan, dan setelah itu kita harus rajin cek kandungan, serta setelah itu kita harus imunisasi anak-anak. Nah jadi buat teman-teman, semangat untuk yang sedang lagi mengandung, atau yang baru mau lahiran, atau yang baru mau program mau punya anak. Aku doain semuanya biar cepet dapet anak. Amin. Lewat omongan gitu. Dan semuanya kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang mau dikoreksi, boleh taruh di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube kita. ya. Biar kita lebih semangat lagi bikin videonya. Jadi buat teman-teman, salam kenal ya semuanya. Assalamualaikum. Salam.